Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kami akan memberikan sedikit contoh video tentang strategi konseling bab tentang TOEFL stop atau yang bisa disingkat dengan TS. Ya, saya sendiri Teddy Prananda di sini sebagai konselor dan ada rekan-rekan saya. Saya Octavia sebagai konseli. Saya Nabila sebagai pengamat. Saya Syafira sebagai pengamat. Ya, jadi untuk mempersingkat waktu, ini berikut silakan disaksikan video konseling dari kami. Assalamualaikum, ini benar dengan Mbak Octavia Imansari ya? Iya Pak, benar. Yes. Sebelumnya ini saya manggilnya Mbak Okta atau Mbak Iman atau Mbak Sari? Okta saja Pak. Ya, siap Mbak Okta. Ya ini Mbak Okta kemarin yang menghubungi saya via aplikasi WhatsApp ya, yang bilang kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan. Iya Pak, saya ingin bercerita dan ingin menyelesaikan permasalahan di diri saya Pak tentang kepercayaan diri. Oh, seperti itu. Jadi sebelum bercerita, saya ingin tanya dulu, kabar Mbak Okta sekarang gimana? Ya, sebenarnya ya nggak terlalu baik Pak. Saya terlalu kaget dengan sistem perkuliahan saat ini yang mengharuskan daring di rumah. Tapi ya nggak apa-apa, sebagai seorang introvert kurang diri, meminimalisir saya bertemu dengan orang-orang banyak. Oh iya Pak. Iya, iya. Seperti sekarang ini juga proses konseling, jadi hanya bisa melalui online gini ya. Jadi sebenarnya ya enak secara offline dengan tatap langsung gitu. Jadi bisa saling bertemu langsung, kemudian juga bisa proses konseling ini bisa berjalan lebih optimal itu. Kalau online gini kan mungkin nanti terkendala karena adanya kayak jaringan yang putus-putus atau seperti apa gitu nanti ya. Mbak Okta hari ini apakah sudah makan kok kelihatannya lemes gitu mukanya ini? Sudah Pak, sudah sarapan kok. Ya emang lagi keadaannya seperti ini. Lagi seperti ini Pak. Sudah aman berarti ya ini ya? Sudah. Karena sekarang cuaca sedang panas, mungkin Mbak Okta bisa menyalakan kipasnya dulu. Biar nggak panas gitu, kelihatan keringetnya itu loh Mbak. Mana-mana. Ya, untuk mempersingkat waktu mungkin kembali ke topik pembicaraan awal tadi yang Mbak Okta bilang kalau sedang mengalami suatu masalah yang mengakibatkan Mbak Okta ini menjadi lebih merasa tidak nyaman gitu sekarang. Mungkin Mbak Okta bisa sedikit berbagi kisah atau keluh kesah dari Mbak Okta yang ingin disampaikan kepada saya. Iya Pak. Saya sebagai mahasiswa BK ya Pak, sudah seharusnya saya itu lebih percaya diri, apalagi ketika presentasi di depan menjelaskan materi. Tapi pada kenyataannya saya tidak bisa percaya pada diri saya sendiri bahwa sebenarnya saya bisa. Saya ragu, saya takut, apalagi ketika takut mengecewakan teman kelompok saya apabila presentasi saya kurang bagus. Ketika dilihat banyak orang, saya merasa malu dan lidah saya keluh, jadi saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Malah akhirnya nggak jadi presentasi. Saya pernah waktu seharusnya praktek di depan, tapi saya malah ketawa. Soalnya nggak tahu, lucu aja, lucu sama saya sendiri. Saya kurang bisa menempatkan posisi ketika saya presentasi, tapi saya malah bawa bercanda. Itu Pak masalah saya. Oh, seperti itu ya. Jadi tadi Mbak Okta mengatakan bahwa Mbak Okta ini sering kayak berpikir kalau saya nanti malah jadi kayak beban kelompok, jadi kayak mengecewakan kelompok, terus kemudian juga ada rasa malu gitu. Nah, pastinya kayak pemikiran yang seperti itu malah membuat Mbak Okta sekarang jadi tertekan kan ya. Dan juga kalau memikirkan hal seperti itu juga akan menghabiskan banyak energi Mbak Okta sendiri tanpa ada kayak manfaatnya gitu. Nah, sebelumnya saya juga pernah punya pemikiran seperti itu, namun saya sudah bisa kayak menghandle pikiran saya sehingga tidak sampai mempunyai pemikiran-pemikiran negatif seperti yang Mbak Okta alami saat ini.
Nah, kemudian ini saya mempunyai suatu strategi, mungkin bisa untuk membantu Mbak Okta menyelesaikan permasalahannya sedang Mbak Okta alami saat ini ya. Nama strateginya ini disingkat biasanya itu DS atau stopping. Jadi strategi ini itu kayak seperti Mbak Okta sedang mempunyai pemikiran kayak yang tadi, pemikiran yang kalau saya saat presentasi nanti saya akan menjadi beban kelompok, saya akan mengecewakan kelompok seperti dan lain-lain itu nanti bisa di stop atau dihentikan dan akan diubah menjadi pemikiran yang lebih positif sehingga Mbak Okta menjadi lebih mempunyai rasa percaya diri yang lebih tinggi lagi dan tidak akan mempunyai pemikiran yang jelek atau pemikiran yang negatif seperti itu. Sebelumnya, apakah Mbak Okta bersedia saya melakukan atau memberikan strategi tersebut dalam membantu Mbak Okta saat ini? Ya Pak, saya bersedia apabila nanti ketika mempraktekkan itu saya bisa menjadi lebih percaya diri. Bisa Pak, mau? Ya. Kalau Mbak Okta sendiri sudah bersedia, saya akan memberikan contoh dulu ya. Jadi ini gimana sih cara melakukan dari strategi ini? Seperti itu untuk misal ya ini saya mempunyai permasalahan dengan sebenarnya kayak di pelajaran penjas orkes gitu ya. Nah, jadi saya punya pemikiran, wah saya adalah seorang yang gemuk. Jadi saya nggak mungkin bisa melakukan kayak teman-teman saya dalam menjalankan praktek dari pelajaran penjas orkes. Tentunya seperti itu kan. Saya akan mempunyai pemikiran negatif. Kalau saya ini gemuk, saya nggak akan bisa melakukan praktek seperti teman-teman saya itu. Nah, pada saat saya mempunyai pemikiran tersebut, di tengah-tengah saya berpikir seperti itu, saya harus bisa menyetop pemikiran saya sendiri dan menghentikan pemikiran-pemikiran negatif yang ada di dalam pikiran saya. Nah, setelah itu saya harus mengubahnya menjadi yang lebih positif. Jadi saat saya berpikir saya adalah orang yang gemuk, nah saat di tengah-tengah saya sudah stop. Kayak bilang sendiri ke dalam hati, stop. Saya nggak boleh berpikir seperti itu karena saya sebenarnya mempunyai kemampuan yang hebat dalam diri saya dan bisa mengalahkan teman-teman saya. Nah, tentunya seperti itu. Apakah Mbak Okta sudah paham atau perlu saya berikan contoh lain yang lebih spesifik lagi? Enggak Pak, sudah paham. Sudah. Ya, kalau sudah Jadi paham. saya harus bisa mengendalikan ya Pak ya. Iya. Mengendalikan pikiran saya. Ya, memang awalnya mengendalikan pikiran itu nggak mudah tentunya. Jadi saat ini saya akan membantu Mbak Okta membimbing agar Mbak Okta ini bisa mengendalikan pemikiran Mbak Okta sendiri. Untuk yang pertama, Mbak Okta sekarang bisa mencari posisi yang rileks dulu, mau duduk atau rebahan atau sambil berdiri, berlari atau kayang juga nggak apa-apa, Mbak. Jadi silakan Mbak Okta. Iya Pak, saya duduk aja seperti ini. Mencari posisi yang rileks. Kalau sudah, Mbak Okta silakan membicarakan pemikiran-pemikiran negatif dari Mbak Okta dengan kata-kata yang keras atau yang minimal bisa saya dengar, Pak. Silakan Mbak Okta bisa menyebutkan pemikiran-pemikiran Mbak Okta. Ya. Ketika saya presentasi di depan, saya takut dilihat banyak orang. Saya takut salah ngomong. Saya takut mengecewakan teman-teman kelompok saya ketika saya presentasi. Saya takut menjawab karena... Stop, Mbak Okta. Stop. Ya, Pak. Ya, nah seperti itu contoh dari strategi ini ya. Jadi saat saya bilang stop kepada Mbak Okta, pastinya Mbak Okta kan akan menghentikan pemikiran Mbak Okta tentang pemikiran negatif tersebut kan. Nah, yang seperti ini nanti akan Mbak Okta lakukan sendiri. Jadi saya tanpa bilang stop, Mbak Okta sudah bisa men-stop pemikiran sendiri. Nah, sebenarnya ini dalam menghentikan Mbak Okta untuk memikir pemikiran negatif ini nggak harus dengan bilang stop, bisa kayak berhenti atau bisa tepukan atau apa. Bahkan kalau ini dilakukan secara offline, ini bisa kayak saya mencubit atau memukul atau menepuk atau tindakan-tindakan fisik yang kayak bisa mengagetkan Mbak Okta dan bisa memberhentikan pemikiran Mbak Okta sehingga Mbak Okta bisa membuat pemikiran baru yang lebih positif.
Nah, kemudian ke tahap berikutnya yaitu Mbak Okta sekarang silakan kayak tadi ya, membicarakan atau menyebutkan pemikiran-pemikiran negatif Mbak Okta. Tapi ini bedanya Mbak Okta nanti saat di tengah-tengah pemikiran negatif berjalan, Mbak Okta silakan bilang stop sendiri, dan saya nggak akan menyuruh untuk stop. Jadi ini mungkin Mbak Okta sendiri yang belajar untuk menyetop pemikiran negatif yang ada di pikiran Mbak Okta sendiri. Mungkin bisa dimulai dari sekarang Mbak Okta. Harus boleh di dalam hatinya saja nggak Pak ngomongnya? Untuk sekarang saya ingin tahu dulu ya, jadi biar nggak sampai salah gitu, jadi bisa disebutkan dulu sekarang. Jadi Iya, saya biar Pak. bisa kayak mengontrol dan bisa memberikan masukan-masukan kalau ada yang kurang pas gitu, agar keterampilan ini bisa Mbak Okta dapatkan secara baik dan benar dan nggak malah menyulitkan dari Mbak Okta sendiri. Ya, silakan Mbak Okta. Saya takut berbicara di depan umum, saya takut menyuarakan pendapat saya takut mengecewakan. Ya Pak, sudah. Saya bisa menghentikan pikiran negatif saya. Mungkin Mbak Okta bisa mengulangi pemikiran negatif ya. Namun ini saya berikan dulu ya, kayak saya orang yang gemuk, saya nggak akan bisa mempraktekkan stop. Nah, jadi juga bilang kayak stopnya itu di mana gitu loh, Mbak. Jadi biar saya tahu nantinya itu sudah sesuai atau belum, bisa diulangi Mbak Okta. Iya Pak, saya orangnya nggak pintar, saya nggak pantas berada di depan umum, saya tidak pantas dilihat banyak orang. Stop, itu Pak. Ya, seperti itu. Jadi dengan Mbak Okta sudah bisa bilang stop, itu tentunya pasti akan bisa menghentikan Mbak Okta saat mempunyai pemikiran-pemikiran negatif kan. Dan Mbak Okta akan berhenti memikirkan negatif pada saat itu. Namun tidak menutup kemungkinan beberapa saat lagi mungkin Mbak Okta akan timbul pemikiran negatif tersebut lagi. Ya, kemudian sekarang nggak mungkin kan kalau sedang di dalam kelas terus disuruh presentasi kemudian muncul pemikiran negatif Mbak Okta, dan kemudian Mbak Okta kayak melakukan cara ini dengan dibicarakan kan kayak nggak enak gitu di depan yang lain kan, pastinya malah ditertawakan dan menimbulkan sebuah masalah baru kan. Ya, jadi sekarang Mbak Okta bisa berlatih seperti tadi, tetap mengucapkan pemikiran-pemikiran negatif, dan saat di tengah pemikiran negatif itu sedang berjalan, Mbak Okta bilang stop sendiri. Namun saat ini bedanya, Mbak Okta cukup membicarakan pemikiran negatif dan bilang stop di dalam hati saja, Mbak. Jadi Mbak Okta silakan bilang di dalam hati pemikiran-pemikiran negatif apa saja. Nah, kemudian pada saat di tengah-tengah dari pemikiran negatif tersebut berjalan, Mbak Okta silakan bilang stop sendiri di dalam hati. Mungkin bisa dilakukan Mbak Okta sekarang. Iya Pak, baik. Sudah Pak, sudah bisa. Saya sudah bisa menghentikan pikiran negatif saya. Ya, kemudian sekarang pergantian dari pemikiran negatif ke pemikiran yang positif atau netral. Saya berikan contoh dulu ya. Jadi saya tadi kan mempunyai pemikiran kalau saya gemuk, saya nggak bisa praktek beda orkes seperti teman-teman saya yang gitulah. Saat saya telah menghentikan pemikiran saya itu mengubah pemikiran negatif menjadi pemikiran lebih positif. Tentunya kayak seperti saya berikan contoh dulu ya. Jadi saya gemuk, saya tidak akan bisa praktek beda orkes. Stop. Oh, saya meskipun gemuk, saya mempunyai kemampuan yang hebat dari dalam diri saya, sehingga saya dapat mempraktekkan praktek penjas orkes seperti teman-teman saya. Jadi saat Mbak Okta telah menyetop pemikiran negatif dari Mbak Okta tersebut, Mbak Okta bisa mengganti pemikiran negatif tersebut menjadi pemikiran yang lebih positif. Mungkin Mbak Okta bisa memberikan contoh dulu sesuai dengan pemikiran negatif dari Mbak Okta. Monggo Mbak Okta, disebutkan saja ya, biar saya bisa mengetahui. Ya.
ketika saya berpikiran negatif, saya nggak bisa berbicara di depan. Padahal kenyataannya saya seharusnya bisa berbicara di depan umum karena saya menguasai materi yang harus saya tampilkan. Saya merasa bodoh dan nggak pantas berbicara di depan umum. Sebenarnya saya tidak berpikiran seperti itu karena saya bisa menjelaskan materi yang saya sayang. Seperti itu. Dan seharusnya saya berani mempresentasikan, berani menyuarakan pendapat saya di depan umum. Apakah seperti itu pemikiran positif dan aktif? Ya, seperti itu Mbak Okta. Jadi sekarang tentunya Mbak Okta sudah mengetahui cara untuk menghentikan pemikiran negatif dan mengubah menjadi pemikiran yang lebih positif. Namun tetap tentu saja ya, ini nggak bisa instan langsung merubah Mbak Okta secara menyeluruh. Jadi tentunya Mbak Okta perlu berlatih terus-menerus agar Mbak Okta semakin jago dalam mengendalikan pemikiran Mbak Okta ini, dan terutama khususnya mengubah pemikiran negatif Mbak Okta menjadi pemikiran yang lebih positif, sehingga membuat Mbak Okta menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, gimana Mbak Okta? Setelah saya berikan sedikit tips untuk mengubah pemikiran negatif Mbak Okta, sekarang apakah ada yang ditanyakan atau ada yang belum dipahami dari ini tadi? Ya, jadi ketika saya di mana saja berpikiran negatif atau tidak percaya diri pada diri saya sendiri, saya harus segera menghentikannya, lalu saya harus segera mengalihkan dengan pikiran positif. Seperti itu, Pak. Ya, jadi Mbak Okta harus bisa menghentikan pemikiran negatif dari Mbak Okta dan mengubah menjadi pikiran yang lebih positif. Ya, kemudian Mbak Okta kalau bisa ini dilatih secara terus-menerus ya, biar Mbak Okta semakin terbiasa untuk menghentikan pemikiran-pemikiran negatif dari Mbak Okta. Jadi kalau Mbak Okta sedang dihadapi dengan permasalahan yang lain yang beda dengan saat ini, Mbak Okta sudah bisa menyelesaikan permasalahan Mbak Okta dengan sendiri. Mungkin Baik, Pak. Kemudian untuk Mbak Okta sendiri, biar ini keterampilan Mbak Okta semakin memahami, saya akan memberikan suatu tugas untuk Mbak Okta. Jadi tugasnya, silakan Mbak Okta ini melakukan yang seperti tadi, menghentikan pemikiran negatif dan mengubah ke pemikiran yang positif secara terus-menerus. Jadi dimanapun Mbak Okta punya pemikiran negatif, Mbak Okta harus berlatih untuk menghentikannya. Nah, kalau sudah minggu depan, sekarang tanggal 4 bulan 10 ya, berarti tanggal 10 bulan 10 Mbak Okta bisa menghubungi saya lagi. Saya ingin mengetahui perkembangan dari Mbak Okta ini nanti seperti apa. Iya, Pak. Baik, Pak. Ya, akan saya laksanakan tugas dari Bapak. Ya, Pak. Ya. Terima kasih. Ya. Segitu dulu ya untuk pertemuan kali ini, bisa diakhiri segera ya, karena saya sebentar lagi sudah ada pasien berikutnya, ini sudah ada janji sama teman-teman saya, dan juga sudah ada janji lah pokoknya, terus minggu depan tanggal 10 kita akan bertemu lagi. Kalau gitu saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teddy. Sama-sama. Salam buat keluarga di rumah ya. Semoga Ya, Pak. keluarga baik-baik saja dan tetap berikan kesehatan dimanapun dan kapanpun. Baik. Ya.